Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar di sekolah dasar dengan saya Ayu Fitri, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam model konsep kurikulum. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam model konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai subjek akademis. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Keempat, teknologi dan kurikulum. Kurikulum sebagai subjek akademis, model konsep kurikulum ini adalah model yang tertua sejak pertama berdiri. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah usaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik. Yang pertama, berorientasi ke masa lalu. Ilmu teknologi nilai budaya telah ditemukan ahli terdahulu, tersusun sistematis dan solid. Fungsi pendidikan untuk memelihara dan mewariskan teks nilai budaya pada generasi muda. Isi pendidikannya teoritis penalisme dan praktis esensialisme. Guru adalah expert dan model. Karakteristik kurikulum subjek akademis. Yang pertama, kurikulum menekankan kepada isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum bersumber pada disiplin ilmu terstruktur atau sistematis. Guru harus menguasai materi ajaran dengan baik. Fungsi guru sebagai penyampaian ilmu, teknologi, dan nilai. Fungsi siswa sebagai penerima harus bekerja keras. Proses belajarnya menggunakan metode ekspositori, jadi menggunakan guru yang memberikan materi yang ceramah ya. Ciri-ciri kurikulum sebagai subjek akademis. Tujuan pembelajarannya untuk pengetahuan yang solid, ide-ide, dan proses. Metode yang digunakan ialah metode expository dan inquiry. Materinya correlated, unified, integrated problem solving. Evaluasinya fokus terhadap hasil belajar siswa dan bentuk evaluasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Pola materi pelajaran tadi korelatif kurikulum yaitu materi pelajaran atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran yang lain. Unified atau concentrated kurikulum yaitu bahan ajar tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Integrated kurikulum, jika unified masih tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam integrated warna disiplin ilmu sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Problem solving kurikulum, ini bahan ajar berisikan pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli humanistik. Pendidikan lebih menekankan bagaimana mengajar siswa. Model kurikulum ini menganggap siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Siswa dengan potensi, kemampuan, dan kekuatannya selalu bisa dikembangkan dari sisi intelektual, afeksi, dan sosial lainnya. Kurikulum humanistik bersumber dari pendidikan pribadi. Ciri-cirinya berorientasi kepada masa sekarang. Siswa mempunyai potensi intelektual, sosial, afektif, fisikomotorik, dan dapat berkembang sendiri. Pendidikan ibarat bertani dengan menyediakan fasilitas, tumbuhkan potensi, hindarkan gangguan. Pendidikan menekankan keutuhan perkembangan pribadi siswa dan pendidik adalah psikolog, motivator maupun fasilitator. Jadi ke dalam kurikulum humanistik ini lebih menekankan pada masa sekarang ya. Guru sebagai psikolog siswa dan motivator untuk siswanya. Karakteristik kurikulum humanistik ini berpusat kepada siswa sebagai subjek belajar. Adapun bahan ajarnya disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Menekankan kepada keutuhan pribadi. Isi materinya sesuai dengan minat kebutuhan siswa.
Ciri-ciri kurikulum humanistik, tujuan pembelajarannya, proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Metodenya menggunakan metode discovery, inquiry, dan penekanan masalah. Materinya sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Evaluasinya fokus terhadap proses belajar siswa. Langkah-langkah pengajaran yang sifatnya afektif yaitu menyusun kegiatan yang dapat memunculkan sikap, minat, atau perhatian tertentu. Kemudian memperkenalkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan, siswa diberikan pengalaman yang menyenangkan, baik yang berupa gerakan-gerakan maupun hayalan-hayalan. Terakhir, penyempurnaannya, pembahasan hasil-hasil yang telah dicapai, penyempurnaan hasil, serta upaya tindak lanjutnya. Jadi dalam menerapkan kurikulum humanistik ini ada pembahasannya ya. Selanjutnya, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini mendorong siswa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak, krusial, dan kerjasama atau bergotong royong untuk memecahkannya. Kurikulum rekonstruksi sosial bersumber dari pendidikan interaksional yang berorientasi ke masa lalu dan yang akan datang. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan bekerja sama. Pendidikan berperan memperbaiki kehidupan. Pendidikan adalah kehidupan masyarakat, sekolah, pintu masyarakat. Pendidikan adalah kerjasama menyiapkan siswa sebagai warga masyarakat yang aktif. Karakteristik kurikulum rekonstruksi sosial, yang pertama menekankan pemecahan masalah sosial saat ini. Yang kedua, kurikulum berfokus isi dan proses disusun melibatkan siswa. Yang ketiga, isi kurikulum masih masalah hangat dan penting bagi yang akan datang. Siswa dan guru belajar bersama. Siswa belajar banyak sumber. Yang keempat, proses pembelajaran kooperatif dalam kelompok. Yang kelima, penilaian terhadap proses dan hasil. Adapun ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial, yang pertama, tujuannya pemecahan masalah masyarakat dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode cooperative learning. Adapun materi pembelajaran itu problema dalam masyarakat. Dalam evaluasi tidak hanya menilai apa yang dikuasai siswa, namun juga menilai terhadap pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pola desain kurikulum rekonstruksi sosial ini tema-tema yang tema utama terdiri dari beberapa topik-topik. Jadi ada tema dan disediakan beberapa topik untuk diselesaikan. Model terakhir yaitu teknologi dan kurikulum. Kurikulum yang menekankan pemanfaatan berbagai hasil teknologi untuk memberikan layanan belajar kepada individu siswa. Teknologi, ya ini alat lebih dilihat dari sisi penunjang pembelajaran yang efisien dan efektif. Sistemnya mengarah pada program yang ditunjang alat dan media pengajaran. Kurikulum teknologi bersumber dari teknologi pendidikan. Ini orientasi ke masa lalu dan yang akan datang. Pendidikan adalah ilmu, bukan seni dan bersifat ilmiah. Manusia tak beda hakiki dengan binatang, hanya lebih kompleks dan kemampuan tinggi. Pendidikan transfer iptek berbentuk kompetensi. Guru tidak dominan, dibantu atau digantikan teknologi. Guru sebagai pengelola belajar. Nah, mungkin ketika pandemi ini pengembangan kurikulum yang cocok ini yaitu model konsep kurikulum teknologi ya, di mana guru itu tidak dominan, namun dibantu dengan teknologi pembelajarannya. Karakteristik kurikulum teknologi menekankan isi berupa kompetensi, kecakapan, dan keterampilan. Kompetensi dirinci dari performansi yang dapat diukur. Desain kurikulum disusun sistematis. Bahan ajar dan proses pembelajaran disusun dalam media cetak, elektronik, dan belajar individu. Desain berbentuknya setpel disusun guru, modul, dan disusun oleh tim khusus. Ciri-ciri kurikulum teknologi yaitu tujuannya diarahkan pada penguasaan kompetensi. Metodenya, kegiatan pembelajaran yang dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang
yang diberikan, dan apabila terjadi respon-respon yang diharapkan, maka respon diperkuat. Materinya disajikan dalam media tulis dan elektronik. Evaluasinya menggunakan objektif tes. Langkah-langkah pelaksanaan kurikulum teknologi ini, pertama penegasan tujuannya seperti apa, tujuan pembelajaran yang diharapkannya. Selanjutnya pelaksanaan pengajarannya dengan menggunakan medianya yang digunakan seperti apa, video atau menggunakan aplikasi tertentu di handphone gitu ya. Selanjutnya pengetahuan tentang hasil ini bisa dilakukan dengan objektif tes ya. Penegasan tujuan, siswa diberikan pentingnya bahan yang harus dipelajari sebagai tanda penguasaan bahan ajar. Mereka harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan dari program. Adapun pada pelaksanaan pengajaran, siswa belajar secara individual melalui media buku-buku atau media elektronik. Dalam kegiatan belajarnya, mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar ataupun perilaku-perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program. Selanjutnya, pengetahuan tentang hasil, kemajuan siswa dapat segera diketahui oleh siswa sendiri sebab dalam model kurikulum ini umpan baliknya selalu diberikan. Siswa dapat mengetahui apa yang telah mereka kuasai dan apa yang masih harus dipelajari lebih serius. Mungkin ketika penerapan kurikulum teknologi ini bisa ya menggunakan salah satu aplikasi, yaitu misalnya aplikasi Quizzes, yaitu ketika diberikan soal evaluasi, siswa mengerjakan dan siswa itu mendapatkan feedbacknya, yaitu nilai yang diperolehnya. Oke, materi kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.